إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تمدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم kafar. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Asari yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat Jumat. Karunia ini patut kita syukuri karena mungkin banyak di antara kita yang tidak sempat melaksanakan salat Jumat disebabkan karena sakit atau bahkan meninggal beberapa hari yang lalu. Rasa syukur ini harus terus-menerus kita ungkapkan, sebab Allah memerintahkannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Mudah-mudahan Jumat yang sedang kita laksanakan dapat menjadi peluput dosa terhadap dosa dengan hari Jumat dan Jumat ini. Hadirin yang berbahagia, para ulama banyak menyitir keterangan bahwa manusia diciptakan dengan memiliki sifat watak dan tabiat yang negatif. Manusia seperti ini tentu saja akan membuat dirinya rugi dan merugikan orang lain, celaka dan mencelakakan sesamanya. Manusia seperti ini tidak sadar di mana dirinya berada, bagaimana seharusnya ia bertindak, bagaimana bersikap dan berpenampilan yang baik, sehingga lingkungan sekitarnya akan merasa senang atas kehadirannya. Melihat kondisi manusia seperti ini, maka manusia memerlukan arahan dan bimbingan agar tercapai kesempurnaan hidup dan keutamaan akhlaknya. Karena sifat-sifat negatif itulah Allah menggambarkannya dalam surat Ibrahim ayat 34 yang telah Habib bacakan tadi. Dan Dia telah memberikan kepadamu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ini patut kita renungkan, apakah kita selalu mengingat akan nikmat Allah yang tidak terhingga. Nah, dari ayat tadi terkandung makna bahwa sifat manusia itu pertama memiliki sifat la zalumun atau zalim. Zalim biasa didefinisikan dengan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Manusia dalam ayat ini disebut zalim karena manusia telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu menyembah dan mengabdi kepada selain Allah. Seharusnya Allah yang berhak disembah oleh manusia. Ayat ini secara gampang mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan dari langit, yang dengan hujan itulah timbullah bermacam-macam buah-buahan. Allah juga yang membuat kapal berlayar di laut, menciptakan sungai-sungai yang besar di muka bumi ini, menciptakan matahari dan bulan, serta mengatur rotasi siang dan malam. Jadi seharusnya Allah lah yang wajib disembah. Nah, akan tetapi di sini sifat negatifnya
Herannya manusia justru menyembah selain Allah dan mengabdi kepada yang lain. Ini hati-hati bahwa pendangkalan akidah bisa saja berbalut. Banyak manusia yang mempercayai suatu tempat mengandung karma, suatu pohon mengandung karma, suatu batu mengandung karma, dengan berbalut kearifan lokal. Nah ini kita harus melakukan kajian hukum, apakah kita akan tergelincir kepada hal-hal seperti itu dan akan mengubah kita paling tidak menjadi muslim. Diperintah oleh Allah pada untuk kebaikannya sangat susah, tetapi disuruh oleh dukun dan para lemah dengan serta-merta mentaatinya. Itulah bukti bahwa manusia melakukan kezaliman yang sangat besar. Tadi saya ingatkan, hati-hati kalau kita ingin masuk manusia yang zalim karena menimba percaya kepada selain Allah. Sifat kedua yang negatif, kafar, sangat kufur, yaitu tidak tahu kepada siapa yang mesti berterima kasih. Allah telah memberikan segalanya kepada manusia, dari kebutuhan sehari-hari berupa harta, kenikmatan, kesempatan. Bahkan yang tidak pernah disadari oleh manusia adalah memberikan oksigen yang setiap hari, setiap detik kita hirup. Seharusnya manusia bersyukur kepada Allah karena begitu tidak terhingganya pemberian Allah. Nah ini juga sekarang walaupun pandemi sudah mulai mengarah ke endemi, bagi yang pernah terkena COVID-19 baru akan sadar bahwa begitu banyak karunia Allah tentang oksigen ini yang kita tidak sadari. Bagi korban COVID, satu helaan napas saja sangat berharga. Rasa satu helaan napas, bukan seperti kita sekarang sudah bebas. Satu helaan napas betapa susah. Saya baru 1 hari di rumah sakit ketika musim jalan. Satu helaan napas itu sangat berharga. Kita sekarang bisa bebas di sini menghirup udara dan kadang-kadang kita tidak mensyukuri, tidak terasa seolah-olah ini hal yang biasa saja. Yang merupakan konsep kita menghirup udara. Padahal begitu, coba saudara atau jemaah pada penyintas COVID, satu helaan napas saja betapa berharganya. Dan menarik satu helaan napas saja kalau tidak mampu lewat, walaupun memakai ventilator. Jadi betapa kita harus sangat berterima kasih kepada Allah. Seharusnya manusia bersyukur kepada Allah. Akan tetapi, saya katakan, tetapi herannya, kalau kita diberi sesuatu oleh manusia, oleh kawan, oleh sahabat, kita akan ingat akan kebaikan orang tersebut. Dan mungkin kita memujinya sebagai manusia dermawan. Tapi begitu Allah menganugerahkan berbagai karunia dan nikmat yang tidak terhingga dan tidak dapat dihitung oleh manusia oleh kita. Inna uduni maka wahilah bersuara dari saya bacakan. Betapa kamu tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan padamu. Kita kadang-kadang lupa pada itu. Dan dari sana Allah menegaskan itulah bukti bahwa manusia mempunyai sifat yang sangat kufur kepada Allah. Kalau kita tidak mensyukuri karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan pandemi ini segera lalu. Kita sebagian PPKM sudah dicabut untuk tidak kedengaran lagi ada kerumunan, tapi kehati-hatian tetap. Sifat ketiga, zahulan zaluman. Dalam konteks ayat ini, manusia disebut bodoh karena bumi, langit, dan gunung saja tidak siap menerima amanat dari Allah berupa tugas amal makhluk meninggalkan. Ini melaksanakan tugas selaku khalifah Allah di muka bumi untuk menegakkan syariatnya. Tetapi manusia yang kecil dan lemah fisiknya siap untuk menerima tugas tersebut.
Allah menegaskan karena memang manusia itu bodoh, tidak memikirkan dan mempertimbangkan akibatnya. Manusia yang telah diciptakan Allah dengan kesempurnaan fisik dan jiwanya adalah makhluk yang bersiap untuk mengemban amanat dari Allah sebagai khalifah Tuhan. Tetapi kenyataannya, nah ini betapa kalau dia sudah berikan kepada kita manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, tapi kenyataannya manusia banyak melanggar ketentuan Allah, bertindak zalim dan melebihi batas, serta menimbulkan kerusakan di muka bumi. Itulah bukti bahwa manusia sangat bodoh. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72, tadi saya tegaskan bahwa bumi, langit dan gunung saja tidak mampu menerima amanat ini. Inna aradna amanata al-samawati wal jibali wa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa amalaha al-insan innahu kana zaluman jahul. Nah, itu sifat manusia. Artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Itu firman Allah. Dan sifat negatif yang buruk dari manusia kepada Allah adalah sifat haluan, gelisah, merasa tidak puas, merasa kurang dan kurang. Apapun pekerjaannya, manusia selalu mengeluh dan merasa capek, seolah-olah dia yang paling sesat. Jika dia seorang pedagang dan merasa bahwa dia yang paling sibuk, sepertinya tidak ada waktu untuk beristirahat dan beribadah. Dan jika dia seorang pejabat, sepertinya hanya dia yang paling berat tugas dan kewajibannya. Kalau dia seorang dosen, seolah-olah dia merasa paling pintar dan paling bisa dalam segala hal. Padahal dari dosen, kalau mau melakukan otokritik, bisa berkata dalam hati diri sendiri, apakah betul saya ini dosen yang sudah maju dan bermanfaat bagi anak ini, apalagi bagi umat. Nah, sepertinya di balik semua itu tidak ada nikmat. Kalau banyak mengeluh, tidak ada kebahagiaan dan tidak ada kepuasan. Nah, itulah sifat manusia. Ketika menjadi kaya, misalnya tidak puas akan harta yang tak diperoleh dan menambah dan seterusnya. Jadi itulah yang kata Allah dikatakan manusia ini selalu gelisah dan terus gelisah. Itu menjadi sifat haluan. Kemudian sifat kelima, jazuan, keluh kesah. Setiap mendapat berbagai musibah, misalnya sakit, kesulitan dan lain-lain, tiap hari manusia mengeluh terus. Seolah-olah di balik semua itu tidak ada kenikmatan yang melekat pada dirinya. Malah kadang-kadang heran bahwa kita baik secara sadar atau tidak sadar selalu mengatakan kalau kita mendapat musibah, dosa saya apa? Kenapa Allah menimpakan musibah? Dosa saya itu apa? Tidak sadar kita, enak saja kita bilang kita tidak punya dosa. Padahal Allah menegaskan setiap musibah yang menimpa kita tergadai dari perbuatan kita. Maka sobakum min musibatin, terusnya setiap musibah yang menimpa kita itu tergadai dari perbuatan kita. Jadi sekarang kalau kita masih bertanya, dosa saya apa ya Allah, sehingga saya mendapat musibah. Jelas-jelas Allah mengatakan karena perbuatan kamu. Jadi kalau kita mau bermuhasabah sebentar saja, sebulan saja. Begitu hari ini kita mendapat musibah, coba kita introspeksi kelakuan kita sebulan yang lalu, pasti ketemu. Bisa saja kita menyakiti kawan, bisa saja kita jahil terhadap kawan, bisa saja kita durhaka
durhaka kepada orang tua, atau bisa kita saja aniaya terhadap sesama, atau barangkali kita penuh kemaksiatan kepada Allah dengan tidak mentaati segala perintah dan larangan. Itu kalau kita introspeksi. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan begitu kena musibah, lebih baik kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan bersabar. Jangan bertanya dosa saya dapat musibah. Itu kok enak kita itu ya ngomong begitu. Dosa saya apa? Jelas-jelas apa? Ini tidak bisa ditafsirkan lagi ayat ini. Bahwa musibah apapun yang menimpa kita karena perbuatan kita. Di samping Allah menegaskan lagi bahwa musibah yang menimpa itu adalah biiznillah, karena izin Allah. Nah itu sifat jaziman. Yang terakhir sifat non-kikir, yaitu jika manusia itu mendapat keuntungan dan keberhasilan, dia pikir untuk menimpakan sebagian hartanya. Nah ini juga dan seolah-olah kalau kita mendapat keuntungan atau keberhasilan itu karena diri sendiri, tidak ada ikut campur pihak-pihak lain. Nah ini sombong, ini sombong sekali kalau kita mengatakan ini memang karena saya begini sehingga saya berhasil. Itu sifat sombong. Jadi tanpa ada campur tangan Allah dalam mulai kesuksesannya, kita berpendapat seperti itu, itulah sifat sombong kita. Nah, di ujung ayat tadi yang saya bacakan diungkapkan kecuali orang-orang yang suka sholat dan buat perhatiannya terhadap sholat. Berarti dia tidak akan sifat-sifat tadi tidak akan mengharumkan jajuan dan maaf. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat akan menjadi obat atau terapi bagi penyakit hati yang berat. Betul katakan bahwa mencegah kemungkaran. Kalau masih kita melakukan kemungkaran saja kepada Allah, tampak artinya sholat kita belum benar. Itu saja yang harus kita perhatikan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hadirin hari Jumat yang berbahagia, dan sifat selanjutnya yaitu lakanun, sangat ingkar terhadap nikmat. Nah, ini sifat negatif manusia yang ini adalah ingkar nikmat. Tidak tahu cara bagaimana berterima kasih kepada Allah yang sudah bersifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa manusia itu sangat susah untuk taat kepada Allah. Padahal tadi begitu banyak nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Hadirin hari Jumat yang berbahagia, di samping sifat negatif manusia terhadap Allah, ada sifat negatif manusia terhadap manusia yang lainnya. Misalnya dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai 13 dikatakan, wala tudiku la khalafil mahin hamazim masadim binamin manadin lil khairi muqtadin asim utulim ba'da zalika zanim. Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina, suka mencela, kian kemari menyebarkan fitnah, merintangi segala hal yang baik, melampaui batas dan banyak dosa, bertabiat kasar, dan juga terkenal kejahatannya. Jadi dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa sifat manusia yang negatif terhadap manusia yang lainnya adalah banyak bersumpah akan mendapat kepercayaan dari orang lain, padahal di samping dibalik itu, dibalik sumpah itu terdapat kebohongan dan penipuan. Ingkar janji misalnya terhadap sumpah jabatan. Hina maksudnya rendah pikirannya, tidak tahu jalan yang lurus, yang akan menyelamatkan dirinya. Banyak mencela dan merendahkan orang lain, adu domba atas sesama dan memfitnah, sangat enggan untuk berbuat baik, tidak membantu orang fakir, bertindak melebihi batas, tidak merasa dosa dengan melakukan pelanggaran hukum, banyak berbuat dosa baik terhadap
kalau semua sifat-sifat ini ada pada kita, segera kita bertobat. Karena itulah manusia sangat membutuhkan didikan, arahan, dan bimbingan untuk menjadi orang soleh yang kehadirannya membuat rahmatan lil alamin. Itu tujuan kita hidup, harus menjadi rahmatan lil alamin. Konsepnya yang satu adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada petunjuk sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan kita harus menyadari bahwa segala amal jahatnya akan mendapat balasan dan perlindungan dari Allah. Maliki yaumiddin. Allah lah yang merajai di hari pembalasan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina